Halo Jalur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman Jalur, gimana kabarnya ini? Udah lama saya nggak ngonten, nggak bikin tutorial, nggak berbagi ilmu. Namun intinya tetap ada ilmu yang akan selalu saya bagikan ke teman-teman ya. Nah jadi kemarin mungkin teman-teman udah lihat short video masalah apa dudukan posisi tripod. Nah jadi di video ini saya bahas masalah itu. Jadi ya intinya semua yang saya bagikan ke teman-teman ya sesuai dengan pengalaman saya teman-teman ya. Pengalaman saya yang ya mungkin belum lama sih berkecimpung di bidang unit ini. Karena pengalaman orang kan beda-beda seperti itu. Nah, jadi nanti di video ini saya akan kasih tips buat teman-teman ya, khususnya yang menggunakan tripod atau bipod itu posisi yang ideal untuk hunting itu di mana, alasannya apa, nanti akan saya sampaikan. Oke teman-teman ya, kita lanjut. Tentunya jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang sudah lama subscribe, sudah lama dukung channel Jalur CPO, terima kasih. Kebaikan teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, segala urusannya dipermudah, rezekinya ditambah, panjang umur tentunya, amin ya rabbal alamin. Oke ya, tetap di stay di channel Jalur CPO. Nah oke teman-teman ya, kita lanjut lagi. Jadi saya pernah hunting lah istilahnya seperti itu. Jadi di posisi tripod atau bipod yang kita gunakan itu memang ada perbedaan. Contohnya sekarang ini ya, unit saya yang ini unit biasa teman-teman, nggak unit bagus, nggak unit apa. Yang penting bisa untuk hunting gitu aja. Nah seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah ini posisi di tengah ya, dudukan tripod saya. Atau mungkin teman-teman kalau yang pakai bipod biasanya sih lebih cenderung ke depan. Nah, untuk model yang dudukannya di tengah seperti ini, seimbang antara depan dengan belakang. Ya ini mungkin ini untuk standby oke, teman-teman. Untuk standby oke. Tapi kalau untuk berburu, ini menurut saya pribadi ini nggak nyaman sekali. Karena apa? Karena goyangan yang terjadi itu membuat di ujung juga mendapat goyangan seperti itu. Jadi, kalau pas posisi dudukan tripod ini di tengah, seberapapun goyang di sini, maka segitu juga goyangnya di ujung teman-teman, seperti itu. Jadi kalau untuk hunting teman-teman ya, posisikan dudukan tripod itu ke depan, makin ke depan makin bagus, ataupun makin di sini, makin di depan sini, nah itu makin bagus. Nah makin di depan sini teman-teman, iya tuh ini. Nah seperti ini, nah makin di depan sini itu makin bagus, sehingga apa, goyangan di sini itu tidak akan sama dengan goyangan di depan. Sebanyak-banyaknya goyangan di belakang, itu di depan goyangannya akan sedikit. Contohnya kita waktu membidik ya, seperti ini. Ini posisi di tengah. Kalau kita goyang, teman-teman bisa lihat tuh. Tuh sama goyangannya dengan yang di depan. Itu sama. Tapi kalau kita pindah ke depan dengan kedudukannya di depan, ini sangat nyaman sekali kalau untuk hunting. Ini udah saya buatkan kemarin. Teman-teman mungkin udah lihat short videonya ya. Nah, seperti ini. Jadi lebih enak. Nah, lebih anteng. Teman-teman memegangnya juga lebih anteng seperti itu. Jadi lebih enak. Tumpuan ada di depan, jadi lebih anteng. Ujung laras lebih anteng. Seperti itu. Makanya kalau untuk dudukan di tengah, istilahnya kedudukan tripod atau bipod standby dengan untuk hunting itu berbeda. Dan ini sesuai dengan pengalaman saya teman-teman. Saya kemarin sempat hunting juga pakai tripod ini dengan kedudukan yang di tengah ini. Itu kurang nyaman sekali, kurang nyaman ya. Mungkin teman-teman bisa lihat lah seperti di apa namanya perlombaan atau kompetisi itu nggak ada yang dudukannya di tengah seperti ini, pasti di ujung seperti itu. Atau mungkin teman-teman bisa lihat di film-film ya, kayak penembak jitu seperti sniper di jarak-jarak yang jauh ya, berapa kilometer itu dengan kaliber yang besar, itu pasti di ujung posisi
Mereka pakai bipod ya, dua di ujung seperti itu. Makanya lebih anteng untuk membidik seperti itu. Teman-teman silahkan coba sendirilah posisi yang seperti ini dengan posisi dudukan di ujung seperti itu. Jadi teman-teman bisa merasakan sendiri. Apa hanya saya saja yang merasakan bahwasannya lebih enak di ujung dudukan tripod atau bipodnya saat membidik lebih anteng, atau lebih enak di tengah saat membidik atau lebih anteng seperti itu. Tapi yang saya rasakan itu tadi, dia di ujung itu lebih enak, lebih anteng seperti itu. Ya intinya sesuai dengan pengalaman yang saya alami teman-teman. Jadi saya berbagi sama teman-teman lah seperti itu. Nah namun banyak sih yang hunting dengan kondisi seperti ini, dudukannya di tengah seperti ini untuk hunting, karena saya juga lihat di channel-channel YouTube itu kan ya, posisinya seperti itu. Ya saya nggak tahu kalau mungkin walaupun mereka nggak ada dudukan di depan, tapi nanti dilepas seperti ini juga ditumbuhkan di depan gini, saya kurang tahu juga. Tapi intinya lebih nyaman posisi di depan, kedudukan tripod atau bipodnya seperti itu. Nah oke teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bisa jadi masukan buat teman-teman yang mungkin kok kalau hunting tuh jarang dapat, kok goyang terus gitu. Karena apa? Ya karena ya sebetulnya kembali ke kita sih teman-teman. Ya kita harus tahu dasarnya dulu gitu loh. Kalau hunting tuh kayak apa gitu. Ya kita kembali ke unit. Intinya kalau unit kita oke, kemudian kita sudah tahu dasarnya, cara menembak itu seperti apa, posisi menembak yang nyaman seperti apa, itu pasti enak. Apalagi kalau posisi bipod atau tripodnya itu benar-benar pas seperti itu. Nah kalau model di tengah seperti ini saya lebih cenderung untuk standby sih teman-teman. Untuk standby oke, karena dia seimbang kanan kiri seperti itu ya, seimbang kanan kiri, jadi ya lebih enak. Tapi kalau di ujung kan dia nggak bisa seimbang, pasti mereng, pasti dia akan mereng. Nah seperti ini kan, pasti dia akan mereng. Kalau dilepaskan tentu dia akan mereng seperti ini. Nah tapi kalau seperti ini ya memang lebih cenderung ke untuk hunting. Nah seperti ini kan, baru nanti kita mau ngambil target atau kita capek target belum datang, kita apa namanya, sistemnya nyanggong, ya udah giniin aja seperti itu kan. Nah seperti itu. Tapi kalau untuk standby agak lama ya boleh juga seperti ini sih, terserah teman-teman aja. Tapi intinya kalau yang model untuk standby itu atau dengan hunting itu beda lah. Kalau ini lebih cenderung ke standby ini. Nah oke teman-teman ya, jadi seperti itu tips dari saya. Silahkan dicoba, silahkan dicoba. Dan buat teman-teman yang udah punya nomor WA saya, yang mungkin akan mencoba tips saya ini, silakan nanti di WA saya benar atau tidak itu kenyamanan posisi kedudukan tripod di tengah dan di depan saat hunting itu lebih nyaman yang mana seperti itu. Nah, tapi yang namanya manusia atau yang namanya orang teman-teman ya, kadang yang mereka lebih senang di tengah, yaitu terserah pendapat masing-masing sih. Intinya saya ngasih tips buat teman-teman yang ibaratnya sekecil apapun tipsnya yang pengaruhnya besar, akan tetap saya bagikan ke teman-teman. Nah oke teman-teman ya, jadi sampai di sini aja videonya. Sekali lagi mohon maaf seandainya ada kesalahan atau mungkin wah mas itu saya enak-enak aja, ya itu intinya kembali ke teman-teman lah. Intinya saya hanya ngasih tips sesuai dengan pengalaman, sedikit banyak pengalaman yang saya dapat, sedikit banyak riset-riset atau eksperimen yang saya lakukan. Apabila hasilnya bagus itu saya bagikan ke teman-teman, tapi kalau hasilnya nggak bagus saya nggak akan bagikan ke teman-teman. Oke, terima kasih buat semua subscriber saya sampai hari ini masih tetap mendukung saya. Bantu channel Jalur CPU untuk mengejar ke 100.000 subscribe teman-teman ya. Ya kalau saya pribadi sih intinya banyak ilmu yang saya bagikan ke teman-teman itu adalah pencapaian yang tertinggi bagi saya. Banyak ilmu yang bermanfaat saya kasihkan ke teman-teman, itu adalah pencapaian tertinggi bagi saya pribadi. Nah oke teman-teman ya, dan buat teman-teman yang
mungkin baru gabung, jangan lupa like, share, comment, subscribe, di share ke teman-teman, dibagikan ilmunya ke teman-teman, jangan disimpan sendiri. Begitu dapat ilmu dari channel saya disimpan sendiri dan pelit kepada orang lain, itu juga nggak bagus sih. Ya intinya saya tetap terus berbagi sampai kapanpun, nggak pernah saya batasi ya. Apapun yang saya punya saya bagikan ke teman-teman, nggak pernah saya batasi. Seperti itu adanya ya seperti itu. Kalau nggak bagus nggak saya bagikan. Oke teman-teman ya, jadi sampai di sini aja videonya. Mudah-mudahan, sekali lagi mohon maaf seandainya ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalur, jalurnya orang pintar sharing tanpa batas tentunya, jalur CPO Hunting Lintas Sumatera.